Jamiatul Islamiyah Al-Hukumiyah Sumatroti Asyamaliyah State Islamic University North Sumatra UI Sumatera Utara Pusat pengembangan iptek dan seni berlandaskan Quran dan Sunnah Pancasila Undang-Undang Dasar menuju masyarakat sejahtera bersama UIN bangkitkan jiwa raga bersama harumkan Sumatera Utara bersama UIN jayakan Indonesia bersama bangun peradaban dunia Al-Jamiatul Islamiyah Al-Hukumiyah Sumatroti Asyamaliyah State Islamic University Al-Qad Sumatera UI Sumatera Utara Pusat pengembangan iptek dan seni berlandaskan Quran dan Sunnah Pancasila Undang-Undang Dasar 45 menuju masyarakat sejahtera bersama UIN bangkitkan jiwa raga bersama harumkan Sumatera Utara bersama UIN jayakan Indonesia bersama bangun peradaban dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan judul makalah Hukum Perdata Internasional. Dosen pengampu kami yaitu Ibu Maisyara SH.MH. Dengan mata kuliah Hukum Perdata Internasional kelas Perbandingan Mazhab 7C Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Maka saya Vivi Renggraini dengan NIM 0202173091 yang akan membuka presentasi kali ini. Dan sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrian Sahna Sution. NIM saya 0202173073. Saya dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Edi Fadli. NIM 02173079 dari kelompok 1. Baiklah, setelah perkenalan kelompok tadi, langsung saja saya akan membuka presentasi kali ini oleh kelompok 1 dengan judul makalah Hukum Perdata Internasional. Kemudian, pembahasan yang pertama yang akan kami bahas yaitu definisi dan istilah hukum perdata internasional. Yaitu, yang dimaksud dengan hukum perdata internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata nasional yang berbeda. Baiklah, setelah mengetahui pengertian hukum perdata internasional tadi, saya akan memaparkan pengertian hukum perdata internasional menurut beberapa ahli. Yaitu, yang pertama, menurut Profesor Sunaryati Hartono, hukum perdata internasional adalah pembantuan setiap peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur asing baik di bidang hukum publik maupun hukum privat. Maksudnya, inti dari HPI ini yaitu pergaulan hidup dalam masyarakat internasional, maka hubungan perdata internasional dapat disebut dengan hukum pergaulan internasional. Dan dalam pendapat kedua, yaitu menurut Profesor Van Barakel, yaitu hukum perdata internasional adalah hukum nasional yang dibuat untuk hubungan-hubungan hukum antara hukum internasional. Terakhir, mengenai hukum perdata internasional, yaitu menurut Mukhtar Kusumaja adalah hukum perdata internasional yaitu total kaidah atau asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintas antar negara, yang berarti berbeda negara, oleh karenanya menganut hukum perdata internasional. Dan setelah dipaparkan pengertian hukum perdata internasional menurut beberapa ahli, kita akan membahas mengenai istilah hukum perdata internasional yang ada di Indonesia atau yang sering digunakan di Indonesia.
Ada 5 istilah hukum perdata internasional yang digunakan di Indonesia. Yang pertama yaitu hukum swasta internasional, yang kedua hukum perdata internasional, yang ketiga internationalist private right, yang keempat droit international prive, yang kelima diritto internazionale privato. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya yang bernama Febriansyah Nasution. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan peranan dan manfaat hukum perdata internasional. Yang pertama, hakim atau badan peradilan manakah yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah-masalah yuridis yang mengandung unsur tunggal. Yang kedua, hukum manakah yang harus diberlakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yuridis yang mengandung unsur-unsur asing. Yang ketiga, bila mana atau sejauh mana suatu pengadilan harus memperhatikan dan mengakui hak-hak atau kewajiban-kewajiban hukum yang terbit berdasarkan hukum atau putusan hakim asing. Manfaat dan peran ilmu begitu besar bagi para pembaca dan orang-orang yang menekuni profesi di bidang hukum. Dalam menerapkan teori-teori atau kaidah-kaidah dan asas hukum yang terkait dengan peristiwa hukum perdata internasional untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dalam bentuk praktek di setiap negara. Setelah kita mengetahui apa itu definisi hukum perdata internasional, kemudian definisi hukum perdata internasional menurut para ahli, dan istilah-istilah hukum perdata internasional yang berada di Indonesia, kemudian peranan dan manfaat hukum perdata internasional, selanjutnya materi terakhir yaitu mengenai ruang lingkup hukum perdata internasional yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Muhammad Aidul Fatuli. C. Ruang lingkup hukum perdata internasional. A. HPI. Hukum perdata internasional yang tersempit hanya terbatas pada masalah hukum yang diberlakukan. Hal-hal lain yang berkenaan dengan kompetisi hakim, status orang asing dan kewarganegaraan tidak termasuk bidang HPI. Sistem semacam ini dianut oleh HPI Jerman dan Belanda. B. HPI. HPI yang lebih luas menurut sistem ini. HPI tidak hanya terbatas pada masalah-masalah konflik hukum, tetapi termasuk pula masalah konflik yuridisi, yakni masalah yang berkaitan dengan kompetisi atau berwenang hakim. Jadi HPI tidak dilakukan hanya masalah hukum yang dilakukan, tetapi juga hakim manakah yang dilaporkan. Sistem HPI yang lebih luas dikenal di Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara Anglo-Saxon lainnya. C. HPI yang lebih luas lagi dalam sistem ini. HPI tidak hanya masalah pilihan hukum dan pilihan forum atau hakim, tapi juga masalah status orang asing. Sistem ini dikenal di negara-negara Latin, yaitu Italia, Spanyol, dan negara-negara Amerika Selatan. D. HPI pilihan hukum plus pilihan yurisdiksi plus kondisi des étrangers plus nasionalis. Baiklah, setelah pemaparan tadi, kami dari kelompok 1 pastinya mengharapkan video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan para audiens semua. Dan terima kasih telah menonton video ini, terkhusus kepada ibu dosen kami, Ibu Maisara SHMH, kemudian teman-teman sekelas kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.